Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Kementerian Keuangan telah mengeluarkan laporan kinerja ekonomi Indonesia dan APBN sampai akhir Februari 2023, di mana disebutkan bahwa sampai akhir Februari 2023 ini pendapatan terkumpul sebesar 419,6 triliun yang didukung dengan penerimaan pajak yang mencapai 280 triliun, sementara belanja negara yang telah disalurkan ini sebanyak 287,8 triliun. Berdasarkan pendapatan dan belanja tersebut, APBN sampai akhir Februari 2023 ini dapat dikatakan mengalami surplus sebesar 131,8 triliun. Namun, jika dilihat ke tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kerap kali mengalami defisit anggaran. Dengan anggaran yang mengalami surplus per Februari 2023 ini, apakah hal tersebut menjadi pertanda bahwa APBN dan kinerja pemerintahan kita lebih baik? Lalu, bagaimana pemerintah dapat mempertahankan agar APBN di setiap tahunnya itu dapat berjalan dengan baik? Untuk menjawab Oke, pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini saya Tasya Nilayanti bersama rekan saya Syafira Frujinita sudah terhubung dengan Bapak Bambang Setiono selaku dosen manajemen keuangan sektor publik FEUNJ yang akan mengupas lebih dalam mengenai pengelolaan belanja negara dalam hal ini APBN 2023 sebagai bentuk pengevaluasian bagi pengelolaan keuangan negara dalam penggunaan dana APBN. Baik, selamat siang Pak Bambang. Apakah dapat mendengar suara saya? oh, clear ya, saya kira. Ya, Sebelumnya, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk melakukan diskusi bersama kami, Pak. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, di sini kami akan membahas mengenai pengelolaan belanja negara dalam hal ini APBN. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sampai akhir Februari 2023, APBN itu mengalami surplus sebesar 131,8 triliun rupiah. Namun, berdasarkan data yang kita peroleh dari Kemenq, dapat diketahui bahwa APBN kita itu selama beberapa tahun belakangan, lebih tepatnya itu 2019 sampai 2021, itu mengalami defisit anggaran, Pak. Menurut Bapak, apakah yang menjadi penyebab APBN selama ini itu mengalami defisit? Silakan, Pak. ya, jadi defisit itu kan eh, belanja pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Jadi pendapatan pemerintah jauh lebih kecil daripada kebutuhan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara. Jadi itu penyebab defisit. Dan setiap tahun kita defisit. Ya, karena memang eh, belum optimal eh, pendapatan pajak kita ya. Seperti kita tahu ya, kasus-kasus korupsi di perpajakan hari ini ramai sekali. Ya, pas turunan Pak Menko Perekonomian Pak Mahfud MD dengan DPR ya, Komisi 3 yang ramai sekali gitu ya. Menarik itu kan indikasi bahwa ada penerimaan kita yang kurang dan juga ada indikasi belanja yang mungkin juga berlebihan tuh gitu. Saya kasih ilustrasi. Jadi dua aspek itu kasus yang sekarang 349 triliun eh, transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan khususnya di perpajakan dan bea cukai itu perpajakan ke penerimaan negara udah pasti kan. Kalau bea cukai itu ke biaya karena itu ke belanja-belanja beli barang impor gitu ya. Beli apa barang-barang yang harusnya murah jadi mahal bisa jadi begitu gitu. Ya karena ada kasus-kasus di bea cukai yang bisa membuat harga-harga barang jadi mahal beli dari impor dan maunya impor lagi nggak mau bikin sendiri gitu. Jadi apa bisa juga ke penerimaan negaranya dari pihak masuk gitu ya. Jadi eh, kalau melihat ini yang ditampilkan oleh Kementerian Keuangan sekarang surplus, ya prakteknya pengeluaran belanjanya pemerintah itu selalu di akhir tahun banyaknya gitu. Jadi eh, pengeluaran itu semuanya nanti di bulan
Oktober, November, Desember gitu. Itu praktek yang terjadi kan lucu ya. Anggaran dibuat untuk setahun tapi pengeluarannya selalu begitu. Kenapa tuh? Ya, jadi itu hal menarik untuk kalian lihat juga gitu kan dikaji gitu. Kenapa harus seperti itu? Ya. Jadi kalau menurut saya sih ya kalau di awal tahun positif ya saya rasa di tahun-tahun sebelumnya juga positif gitu. Jadi bukan karena kinerjanya Kementerian Keuangan atau pemerintah sekarang ada surplus ya. Itu karena memang pola pola pengeluaran penerimaannya yang kebetulan kebanyakan pengeluaran itu nanti terjadi di akhir tahun gitu. Begitu. Kalau menurut saya bukan karena itu hanya siklusnya siklus pengeluaran dan penerimaan aja yang membuat kelihatan surplus. Begitu saya kira Tasya. Iya, Pak. Terus yang belanja COVID itu juga mempengaruhi nggak sih, Pak? Karena kan di 2019 sampai 2021 seperti yang kita tahu ya, Pak, itu kan kayak marak-maraknya pandemi COVID-19 gitu, Pak. Itu dapat mempengaruhi defisit anggaran juga nggak, Pak? Iya, jadi pada saat COVID apa yang terjadi coba? Pada saat COVID ekonomi activity menurun ya. Ekonomi itu maksudnya yang kelihatan produktifnya ya, kelihatan produktif. Misalnya kayak orang jualan, ya, orang eh, produksi kalau gitu ya untuk barang-barang kan mengendur ya kegiatan itu. Yang paling beraktivitas kan makan minum ya, terus makan terus minum. Jadi industri itu terus apa ya berproduksi lah. Sama mungkin untuk kesehatan ya, sakit, eh, ke obat-obatan itu pasti kegiatannya produktif di sana. Nah, selain itu yang lain-lainnya pasti tiarap semua kan, semuanya tidak ada aktivitas. Jadi pasti pendapatan dari pemerintah pasti pajak pasti turun gitu. Turun. Nah, pengeluarannya bisa diturunin nggak kalau pengeluaran? Pada umumnya banyak pengeluaran nggak bisa diturunkan ya. Kita pengeluaran gaji gitu kan nggak bisa diturunin, orang terus gajian gitu ya. Ya, mempertahankan listrik, mempertahankan public apa utilities kan harus terus ada ya. Jadi pengeluaran berkurang, penerimaan berkurang, pengeluaran tetap gitu secara relatif gitu ya. Ya akibatnya defisitnya makin besar gitu. Banyak keluar kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran besar defisit gitu. Defisitnya boleh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu, saya kira. Kayak bicara soal defisit ini, Pak, menurut Bapak, kan pemerintah itu juga sudah menetapkan kebijakan fiskal defisit gitu ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak Ya. dari pemerintah sendiri itu cara penanganan dari kebijakan fiskal defisitnya itu bagaimana, Pak? Apa sudah baik atau masih kurang gitu? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Sampai kapan kita minta defisit? Kalau defisit terus kan berarti kita nggak akan punya, kalau dalam perusahaan swasta itu laba ya, nggak ada tambahan modal gitu kan, nggak ada tambahan modal untuk investasi selanjutnya kan. Itu artinya kalau defisit terus berarti kita kalau bikin pembangunan minjem berarti kan, ngutang ya, kan nggak punya modal kan, kita nggak punya uang sendiri kan. Kalau kita punya laba, laba itu dipakai untuk investasi kan, gitu kan. Nah, kita nggak punya, jadi bisa bayangkan tuh negara kita mau bikin macam-macam, tapi nggak punya modal, coba bayangin. Coba bayangkan tuh. Jadi kalau ada presiden ngomong bangun ini bangun itu, uangnya dari mana Pak? Ngutang Pak. Gitu. Ya, kalau ngutang itu siapa yang akan menanggungnya? Kalau rakyat Indonesia sama sampai yang belum lahir tuh anak-anak cucu kalian akan tanggung tuh akibatnya. Apa? Akibatnya sih bukan berarti kalian membayar ya, bukan. Kalian nggak akan dapat pelayanan publik yang bagus itu pasti, ya kan? Nggak bisa pemerintah menyediakan pelayanan publik yang bagus karena uangnya untuk bayar utang, gitu, bayar bunga, gitu loh. Nggak bisa untuk bikin apa ya kereta api yang lebih nggak sekarang kayak begini. Kalau Jakarta, kalau kamu tinggal di Bogor ke Jakarta, ampun ampun dari kereta api.
ya. Terus busway sekarang udah lumayan di Jakarta. Itu Jakarta, gimana kota lain? Emangnya Indonesia itu Jakarta? Kan bukan gitu loh. Indonesia tuh bukan Jawa kan. Ya saya nih lagi di Jatinangor, eh, lihat anak saya. Ya, waduh ini kota, ampun Jatinangor. Jalan aja yang bagus cuman satu aja tuh di depannya, PDN doang, depan ITB. Di dalamnya, jalannya kecil-kecil, potong bolong gitu loh. Transportnya jam 5 nggak ada gitu. Jadi bayangkan tuh, gimana mengubahnya coba kalau kita ngutang terus, ya. Jadi tentu saja kebijakan defisit itu, kalau buat saya itu hanya ini lah, hanya apa namanya itu, eh, mencari rasionalitas karena nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Pengeluaran besar, pendapatan yang kurang. Jadi eh, kita kayak udah terima aja nih pendapatan pajak kita udah kurang. Ini masalah besar nih pendapatan pajak. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa kaya raya di sana ya, bisa bayar pajaknya sedikit, itu masalah besar ya. Jadi eh, ya mohon maaf ya dengan Kementerian Keuangan dan teman-teman di perpajakan. Saya yakin di dalam hati, lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa mereka belum belum efektif. Tapi mungkin mereka berasionalitas, inilah apa namanya fraud ya. Belajar fraud triangle kan, segitiga fraud kan, pasti ada opportunity kan. Ya ada opportunity karena orang pajak sama yang bayar pajak sama-sama kan, sama-sama nggak mau bayar yang benar gitu kan. Orang yang bayar pajak juga mulai kecil gitu kan, orang pajak juga iya deh. Kalau ada opportunity untuk negosiasi kan. Terus eh, ada opportunity, terus kemudian ada apa lagi? Eh, Motif ya. Orang Indonesia hedonis banget ya. Senang banget pamer kekayaan ya di media sosial kan. Senang banget kita itu. Nggak tahu malu gitu. Pokoknya negeri itu gajinya berapa sih gitu. Kalau bisa punya rumah mewah, punya apa, ditontonin lagi di sosial media. Udah nggak ada etika ya pokoknya. Sudah sudah nggak, udah malunya udah nggak tahu di mana. Oke, oke, pokoknya negeri tahu gaji berapa. Tapi itu kalau nggak ada tunjangan kinerja kecil banget. Tunjangan kinerja kan bergantung kinerja mereka. Gitu. Di bawah 10 juta itu gaji mereka. Ya, bisa. Jadi motif ya bersaing di antara mereka itu untuk saling kaya gitu. Kalau enggak hidupnya sederhana sekali kan. Kalau dia temannya lebih sukses dia enggak gitu. Yang terakhir apa coba kalau bisa muncul karena adanya rasionalitas itu, ada pembenaran gitu. Nah, yang lain juga gitu kan. Orang pajak mungkin lihat, oh polisi juga begitu gitu kan. Mohon maaf nih Bapak Ibunya polisi. Sama tuh polisi. BPN juga gitu. Banyak tempat-tempat lain gitu. Badan Pertahanan Nasional. Pokoknya di mana yang hajat hidup orang banyak itu, di mana melibatkan uang, di situlah korupsi itu. Yang Pak Mahfud MD bilang tuh, nengok atas korupsi, kiri korupsi, kanan korupsi, bawah korupsi. Ya begitu. Itu negara kita gitu. Ya, saya nggak tahu tuh. Kemarin ada orang Pak Mahfud MD yang begitu mencoba ya. Saya tahu itu. Tahu nggak perdebatan tuh? Di DPR bilang kan, ini ada tim TPPU gitu. Tim TPPU itu terdiri dari semua orang, semua penegak hukum. Kenapa ini nggak bisa dipercayain gitu kira-kira orang ininya, orang DPR yang ngomong. Kenapa kalian nggak ngomong-ngomong? Kenapa harus di luar gitu kan kira-kira? Iya, kalau bisa diberesin di dalam pasti nggak akan keluar. Bodoh sekali sih. Itu pasti nggak bisa diselesaikan dari dalam gitu. Terus mau bilang di dalam rapat, oh kita nggak kompak gitu di pemerintah di dalam, kan nggak mungkin gitu kan jawabannya. Tapi DPR-nya DPR-nya apa seolah nggak tahu. DPR emangnya bersih, enggak kan? DPR juga nggak bersih gitu. Jadi ya ya itulah negara kita. Ada orang mau berbuat baik seolah-olah dilawan gitu seolah-olah baik. Belum tentu mereka baik itu yang pada keras-keras dengan Pak Mahfud. Belum tentu. Ya jadi
defisit ini jelek lah. Nggak ada negara tuh berhasil dengan kebijakan defisit. Defisit itu cuma rasionalitas, Tasya. Cuma rasionalitas bahwa ya dia kita nggak bisa apa-apa lagi gitu kan, harus dikendaliin defisitnya gitu. Masa mau dibiarin gitu kan? Kalau nggak dibiarin, wah bisa hancur negara gitu, keuangan negara. Kalau nggak ada kebijakan defisit itu Tasya, wah ya bisa bisa meledak pengeluarannya, bisa bisa kita kolaps itu, rupiah bisa hancur gitu Tasya. Kayak saya setuju sih sama tadi statement dari Bapak itu kayak kebijakan defisit itu sebenarnya menurut saya juga itu nggak terlalu ngebantu kita dalam menangani defisit anggaran karena kalau misalnya kita mau nanganin itu kan kita harus nanganin dulu dari defisit-defisit sebelumnya. Sedangkan ini kita aja setiap tahun tuh juga nambah terus kayak gitu. Terus itu juga kayak kalau pemerintah buat kebijakan defisit, tapi dari mereka sendiri itu juga nggak ada usaha yang maksimal, itu juga menurut saya kayak kurang bekerja gitu kebijakannya. Hmm. Oh, saya setuju sih sama Bapak. Karena melihat dari kasus yang sekarang juga, itu kan banyak banget kasus korupsi yang dari mereka sendiri gitu ya Pak ya. Ya, ya. Jadi di Kementerian Keuangan itu memang memang kementerian yang kalau transaksi mencurigakan segitu, saya sih melihatnya wajar gitu. Memang memang begitulah gitu. Banyak transaksi yang mencurigakan karena banyak kebijakan defisit itu eh, maksudnya itu hanya mencegah jangan sampai terlalu jadi meledak. Tapi itu bukan kebijakan baik, itu membuat kita menjadi positif gitu loh. Malah jadi keenakan gitu loh. Jadi ya kan boleh defisit gitu kan. Jadi harusnya defisitnya makin tahun harusnya makin berkurang gitu harusnya. Itu baru baik, makin hilang, makin nggak ada gitu. Harusnya nggak boleh defisit gitu harus. Dulu tuh istilahnya balance budget ya. Budget balance, penerimaan 100, pengeluaran 100 gitu ya. Gitu. Tapi zaman Orde Baru mungkin kamu belum tahu ya zamannya pemerintah sebelum ini gitu, sebelum reformasi itu Orde Baru dia bilang balance budget padahal itu defisit gitu. Karena yang dibilang balance budget itu penerimaan sama pengeluaran, pengeluaran termasuk pinjaman itu. Jadi penerimaan termasuk pinjaman. Jadi penerimaan dianggap pinjaman juga penerimaan. Jadi balance lah. Ya itu sebetulnya defisit. Ya sekarang setelah reformasi dirubah gitu yang namanya defisit itu penerimaan pajak dalam negeri, pajak itu dengan sendiri dikurangi pengeluaran. Baru pembiayaan bagaimana caranya mengatasi defisit itu dengan utang dan pembiayaan itu di zaman reformasi Bu. Di zaman kalian gitu ya. Jadi jelek lah defisit itu, kalau defisit itu harusnya dikurangi bukan bukan tetap atau menambah gitu. Itu berarti udah desperate, berarti kita nggak bisa ngatasin penerimaan bocornya penerimaan negara. Begitu, Pasha. Oh, baik Pak. Balik lagi ke yang Februari kita mengalami surplus itu. Tadi kan Bapak juga singgung kalau waktu zaman Orde Baru itu dia bilang surplus, pendapatan itu sama balance dengan belanjanya, itu tapi utangnya itu kan bertambah ya Pak ya. Terus kayak Ya, sekarang juga waktu Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mengabarkan kalau kita per Februari 2023 ini mengalami surplus, itu utang kita tuh juga masih banyak gitu loh Pak. Tanggapan Bapak mengenai hal itu tuh gimana Pak? maksudnya soal utangnya. Soal utangnya dia, tapi pemerintah itu udah ngabarin gitu kalau kita tuh surplus, apa kita harus tenang-tenang aja atau gimana Pak? Ya, gini ya, bahwa sudah pasti ini orang-orang hebat sekarang yang di kementerian, di pemerintah itu pasti akan mengendalikan jangan sampai lepas kendali. Maksudnya jangan sampai kita tuh nggak bisa bayar. Jadi kalau utang itu yang paling penting bayar bunga, Tasya. Itu yang paling penting. Sepanjang kamu bisa bayar bunga dari penerimaan-penerimaan negara, kamu aman, Tasya. Gitu. Jadi sama kok kayak ngelola uang pribadi atau perusahaan. Sepanjang kamu bisa bayar bunga, itu aman kamu. Jadi sepanjang kita
pemerintah ada penerimaan yang pasti gitu ya, yang mau terjadi apapun di dunia ini tetap ada penerimaan dan bunga bisa terbayar, kita aman. Tapi kalau kita nggak mampu lagi bayar bunga, matilah kita. Itu. Jadi bukan pokoknya ya, bukan pokok utang, tapi bunganya. Ya udah riba ini ya, kita udah sistem riba lah pokoknya. Jadi intinya hutang itu dilihat ya, kalau ininya ukurannya itu adalah kalau kalau bahasa di perusahaan swastanya times ratio gitu ya. Berapa kali itu pendapatan eh, dibandingkan dengan pembayaran bunganya gitu. Jadi itu ukurannya. Eh, Apakah dia baik atau tidak? Ya, saya bilang tadi yang baik itu adalah yang bunganya sedikit, kan? Berarti utangnya kecil, sehingga uang kita bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Bisa ngasih uang beasiswa kepada kalian gitu ya. Itu yang baik. Tapi kalau defisitnya besar, Tasya, atau utangnya besar, sulit sekali kita berharap negara kita akan mengeluarkan sesuatu belanja yang sifatnya lebih personal gitu kepada masyarakat. Dia paling-paling hanya menyediakan fasilitas umum yang sangat standar, basic lah gitu. Tapi yang mau bus yang bagus, jalan yang bagus, trotoar yang bagus gitu ya, jangan harap baik ya kalau kita banyak utang. Itu aspek. Jadi ya utang banyak-banyak ya jelek lah. Cuman memang nggak mungkin mereka itu berhutang, nggak bisa bayar, nggak hitung kemampuan bayar bunganya gitu ya. Mereka nggak bodoh gitu. Jadi dia lihat, kan yang ngasih pinjam juga lihat kan, mampu nggak kamu bayar bunga gitu kan, yang ngasih pinjam. Sepanjang itu masih dihitung oleh mereka mampu, dia utang jalan terus. Utang itu apa sih? Utang itu sebetulnya tutup lubang gali lubang gitu. Jadi nanti ada jatuh tempo, dia ngutang lagi untuk tutup yang utang yang sebelumnya gitu. Gitu. Sebetulnya itu utang seperti itu mekanismenya. Gitu sih. Baik, Pak. Berarti masalah surplus yang sekarang itu m- menurut Bapak kayak apakah dapat membantu gitu untuk pembangunan di Tidak, tidak. Indonesia? Itu surplus cuma karena tadi saya bilang dari awal kan hanya karena belanjanya belum dicatat. Karena belanjanya itu somehow tuh kalau kamu di pemerintahan ya, tiba-tiba seret sekali keluarin uang itu. Nanti bulan September, Oktober, November baru pada uang baru dikeluarin karena semuanya pada ketakutan kalau nggak dihabisin kan salah juga gitu anggarannya. Gitu. Jadi itu ada mekanisme lain di apa belanja yang memang juga ya syarat korupsi juga gitu. Syarat opportunity tadi. Kan ada motif, ada opportunity gitu dan ada rasionalitas. Jadi itu penyebabnya sampai akhirnya belanja itu besar banget keluarnya. Ya kalau itu udah dirubah, dan saya nggak yakin udah bisa dirubah sekali. Misalnya belanja yang tahun lalu itu apa belanjanya itu bisa sama gitu ya, belanjanya sama-sama persentase. Misalnya belanja harusnya 100%, mungkin belanjanya baru 10%, sementara penerimaannya udah 20%, jadi 20% dari target ya, dari targetnya dulu. Kamu mesti cek nih pengeluarannya berapa persen dari belanjanya coba, bisa dicek kan? Kamu nanti cek ya. Berapa persen belanja itu belanjanya berapa tuh? Kalau sampai Februari. Berapa angkanya tadi? Belanjanya itu ada 287,8 Ah, triliun, Pak. 280 itu tadi kan ah, APBN kita kalau nggak salah 2.900 atau 3.000 tuh itunya. Kan berarti baru 10%-nya gitu kan. Baru baru 10%-nya aja. Sementara eh, penerimaan juga defisit kan, budget itu udah budget defisit kan, tapi lebih rendah dari itu kan. Ya, jadi ya realisasi pasti sedikit gitu belanjaan. Itu terasa. Jadi ya menurut saya surplus ini fata morgana gitu. Ya, itu bukan indikasi hebat gitu. Itu indikasi ya terang aja orang belanjanya belum
belum dicatat kok udah keluar. Gitu Pak. Baik, Pak. Mungkin Syafira ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak. Balik lagi ke yang Februari 2023 ya, Pak. Nah, ternyata Januari itu juga di 2023 juga mengalami surplus APBN gitu, Pak. Nah, itu apa bisa jadi pertanda bahwa perekonomian di 2023 itu akan mengalami surplus terus-menerus atau bisa juga mengalami defisit? Oke, koreksi sedikit ya, saya kira dan kita mungkin ini yang terakhir ya, yang terakhir aja yang kita yang lain juga. Eh, jadi surplus defisit itu untuk anggaran saja ya, saya kira. Itu persoalan eh, pelaksanaan anggarannya pemerintah pusat ya, anggaran pemerintah pusat. Jadi bukan surplus perekonomian, bukan. Ini anggaran itu apa penerimaan dan belanjanya pemerintah pusat. Nah, belanja seperti tadi sebetulnya jawabannya sama bahwa ini surplus Januari Februari itu jangan jadi perhitungan, jangan jadi hitung bahwa pemerintah itu sudah baik itu kelola penerimaan, sudah baik kelola pendapatan, bukan itu ya, bukan itu indikatornya. Karena indikatornya harus apa, nanti yang apa eh, kalau kalau ini apa kalau udah sampai akhir gitu ya, jadi gitu ya, jadi bukan indikator yang lain. Saya rasa cukup ya. Oke. Baik, Pak. Jadi menarik sekali diskusi kita hari ini, di mana seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa surplus ini tidak menentukan surplus yang kita dapat di Februari ini tidak menentukan bagaimana ke depannya untuk APBN 2023 nanti di akhir untuk tahun Ya, anggaran 2023 ini. ya, Lalu eh, masih banyak kinerja pemerintah yang harus diperbaiki dari kayak belum tersebarnya kayak infrastruktur untuk semua di kayak baru di semua bagian di Indonesia seperti itu. Terus dari ya. kinerjanya mereka sendiri seperti masih banyak yang kasus korupsi ini. Jadi dari diskusi kita hari ini saya rasa ini sangat menambah wawasan kita karena eh, sejatinya memang APBN ini penting untuk kita ketahui bagaimana pengeluaran dan pendapatannya untuk ekonomi Indonesia ini. Benar sekali, Tasya. Oleh karena itu, kita itu harus ikut andil dalam mengawasi perekonomian di Indonesia. Nah, kami harap diskusi ini dapat membuka mata kita semua terkait pentingnya pengelolaan APBN di Indonesia ini. Mungkin sekian diskusi kita hari ini. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk melakukan diskusi bersama kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Sih, Pak. Terima kasih, Pak.